Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Channel. Jangan lupa tekan tombol like. Bab 1321. Tang Zichen tiba di aula keluarga, dan ratusan anggota staf khusus keluarga berlarian untuk berkumpul. Purple Clear Beast terakhir kali, semua orang punya alasan untuk menyerah karena takut mati, tapi kali ini 5000 tahun, semua orang harus menimbangnya, lagi pula, bobotnya berat. Jika Anda memakan binatang eksotis tingkat ini 10 kali, itu tidak akan jauh dari alam berikutnya, dan itu adalah masalah mengumpulkan lebih sedikit. Menurut informasi akurat yang diterima oleh keluarga kami, di Danau Hati Surgawi, ada jejak binatang air purba, yang diduga berusia 5000 tahun. Binatang air senilai 5000 tahun ini adalah binatang purba yang langka untuk dilihat sekali dalam satu dekade. Sekarang, siapapun yang mau pergi ke Danau Hati Surgawi untuk menangkap binatang ubur-ubur, tolong angkat tangan. Tetapi sebelum Anda mengangkat tangan, saya juga harus berbicara sebelumnya. Kali ini bagian ubur-ubur 5000 tahun binatang buas, 3 keluarga besar terikat untuk memiliki persaingan yang sangat sengit, jadi hadiah dan bahaya berjalan seiring, jadi angkat tangan. Tang Zichen adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Banyak orang juga mengangkat tangan ketika mereka melihat Tang Zichen mengangkat tangannya. Lagi pula, terakhir kali Tang Zichen mendapatkan Purple Clear Beast dengan kekuatan satu orang ini membuat semua orang tahu bahwa Tang Zichen sangat kuat. Mengikuti Tang Zichen mungkin mengurangi risiko kematian. Pada akhirnya, lebih dari 50 orang memilih untuk pergi menangkap Jellyfish Beast. Baiklah kalau begitu, ayo segera pergi. 50 orang, masing-masing mengendarai Black Jiao, lepas landas ke langit. Tang Zichen tidak mengendarai Black Jiao, Tang Zichen sedang duduk di punggung Little Fire, dan kali ini, Tang Zichen membawa Little Fire bersamanya. Kakak Chen, begitu banyak orang pergi, bahkan jika mereka menangkap binatang ubur-ubur, itu tidak cukup untuk berbagi. Binatang ubur-ubur itu, bersiap untuk mati hanya antara ribuan pound hingga 10.000 pound, 50 orang hanya dapat berbagi beberapa lusinan hingga 100 pound, jumlah berat ini, sejujurnya, memakannya tidak terlalu efektif sama sekali. Dalam perjalanan ke sana, Tang Zichen mengangguk, memang, lebih dari 50 orang, bahkan jika kita menangkap mereka kita tidak akan dapat berbagi apapun, membuatku tidak berniat menangkap binatang ubur-ubur itu. Kakak Chen, setelah tiba di Danau Hati Surgawi, saya akan segera mengebor ke bawah tanah Danau Hati Surgawi. Keuntungan saya di bawah tanah pasti akan lebih jelas. Ketika Anda menangkapnya sendiri Anda akan menyembunyikannya secara pribadi. Petik 2. Ini tidak akan berhasil, perilaku seperti ini memalukan. Baiklah, jangan terlalu banyak membicarakannya, mari kita bicarakan nanti. Beberapa jam kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya tiba di Danau Hati Surgawi. Keluarga Seagot dan keluarga Bai Liu juga tiba di Danau Hati Surgawi pada waktu yang hampir bersamaan. Danau Hati Surgawi sangat besar, sebuah danau besar yang radiusnya ratusan kilometer. Begitu mereka tiba di Danau Hati Surgawi, ketiga keluarga besar itu tidak punya waktu ekstra untuk berbicara omong kosong dan segera menginstruksikan staf keluarga masing-masing untuk bergegas ke dasar danau untuk mencari ubur-ubur. Setelah Tang Zichen memasuki danau, Kakak Chen, ayo bagi pasukan kita menjadi 2 kelompok. Bagus. Kecepatan Little Fire sangat cepat dan dalam waktu singkat dia menggali ke dalam lumpur di dasar laut. Di lumpur, Little Fire sangat cepat, lagi pula dia bisa berenang di bebatuan dan juga di air. Dengan sangat cepat, Little Fire dapat menemukan jarak beberapa lusin kilometer, sementara Tang Zichen dan yang lainnya masih meraba-raba secara membabi buta di dasar danau. Itulah bedanya. Beberapa jam kemudian, Little Fire tiba-tiba menemukan Tang Zichen. Kakak Chen, api kecil, bagaimana kabarmu?
Set menteri, saya menemukannya. Ah, kamu menemukannya. Ya, tidak begitu cepat. Hehe. Cepat pergi tangkap binatang ubur-ubur, pastikan menjadi yang pertama menangkapnya, lalu bawa ke pantai dan cepat kembali ke keluarga Golden Rock, jadi kamu masih bisa mendapatkannya. Menteri, untuk memberitahu Anda hal yang baik, sebenarnya ada lebih dari satu binatang ubur-ubur, ada dua. Ah, dua dari mereka. Menteri, semua orang memiliki keegoisan, jadi saya harap Anda memiliki keegoisan, jika tidak usaha saya tidak akan ada artinya. Apa? Silakan. Menteri, salah satu dari dua jellyfish itu sangat kecil, menampung hingga 2000 pound, sementara yang lain sangat besar, diperkirakan lebih dari 10.000 pound. Kami akan menangkap yang besar dulu, lalu yang kecil dan membiarkan mereka mengambilnya. Ah, maksudmu, yang besar yang kita ambil sendiri. Ya, yang besar akan kulubangi di dasar danau dan ambil dari arah lain, sementara kamu ambil yang kecil. Ini, Menteri, orang-orang itu egois, dan selain itu, skenario terburuknya adalah ketika kita kembali, kita akan berbagi beberapa ribu pound dengan pemiliknya, tetapi bagaimanapun juga kita akan tetap setidaknya 5.000 pound. Oke, ayo kita lakukan kalau begitu. Tang Zichen sangat senang, dia memiliki Little Fire sebagai tangan kanannya, sangat mudah menemukan binatang eksotis di bawah tanah. Tang Zichen mengikuti Little Fire dan mengebor ke dasar danau, tanpa Little Fire membuat lubang, tidak akan mudah bagi Tang Zichen untuk mengebor. Segera Tang Zichen dan Little Fire menemukan sebuah gua bawah tanah sedalam puluhan meter di dasar danau, tempat dua jellyfish sedang tidur, tampaknya tidak menyadari kedatangan musuh. Bang! Tang Zichen menamparkan binatang ubur-ubur besar itu sampai mati, sedangkan yang kecil dengan sengaja melepaskannya. Tang Zichen berkata, api kecil, yang besar ini mengandalkanmu untuk membawanya kembali dari arah lain. Oke, jangan khawatir, kamu cepat mengejar yang kecil itu dan mencoba merebutnya juga. Mem. Tang Zichen segera mengejar binatang ubur-ubur kecil itu. Binatang ubur-ubur kecil itu dengan cepat keluar dari lumpur di dasar danau. Tang Zichen mengejarnya dan meraih binatang ubur-ubur kecil sekaligus. Binatang ubur-ubur adalah binatang eksotis purba seukuran ikan pita. Binatang buas eksotis ini tidak memiliki banyak kekuatan ofensif, tidak lebih dari binatang buas. Jika binatang buas maka ia harus melihat apakah itu lawannya. Namun, ketika Tang Zichen menangkap binatang ubur-ubur itu, orang-orang lainnya juga menemukannya dan segera berkumpul untuk merebutnya. Tiga keluarga besar menyambar di dasar danau, seluruh air danau bergolak dan perlahan, sedikit darah muncul di permukaan danau karena seseorang telah mati di dasar. Puff! Tang Zichen memotong lengan satu orang dengan pedang. Tang Zichen, segera lepaskan Water Mother Beast. Keluarga Seagot, seorang pria peringkat 10 besar, meraung karena dia telah berdebat dengan Haida Gui terakhir kali, begitu banyak orang mengenalnya sebagai Tang Zichen. Tang Zichen mendengus, bermimpilah, aku menangkap ini dulu. Kalau begitu pergilah ke neraka. Pria peringkat ke-10 dari keluarga Seagot itu terbunuh. Namun, semua orang berada di dasar danau dan tidak dapat menggunakan kekuatan mereka dengan benar, jadi pertarungannya sederhana. Tang Zichen diserang oleh banyak orang dari keluarga Dewa Laut dan keluarga aliran putih atas dan bawah, kiri dan kanan. Ide Tang Zichen untuk menjadi orang pertama yang keluar dari danau dengan jellyfish beast digagalkan. Pada saat ini di langit di atas danau hati surgawi, Haidafu, Bai Cheng, Jin Yao, dan mereka bertiga terlihat sangat gugup karena mereka menemukan air di tengah danau. Semburan air berjatuhan, itu pasti dasar danau di tempat pertempuran sengit itu terjadi. Terlebih lagi, sudah ada beberapa mayat yang mengambang. Wajah Haidafu agak bengkok.
Karena keempat mayat yang sudah melayang itu semuanya adalah persembahan khusus dari keluarga Seagot miliknya. Ketika Haidafu melihat bahwa 4 dari persembahan khusus keluarganya telah meninggal, dia merasa seperti akan pingsan. Bahkan Bai Cheng sedikit bersimpati pada Haidafu ini, baru setahun yang lalu 18 meninggal, sekarang 4 lagi telah meninggal, entah apa yang terjadi di bawah danau, akankah ada lebih banyak kematian. Namun, baik Bai Cheng maupun Jin Yao sangat gugup, bagaimanapun, mereka juga takut akan kematian persembahan khusus, karena kematian persembahan khusus tidak hanya berarti bahwa kekuatan keluarga melemah, itu juga berarti menambah beban kepada keluarga. Jin Yao diam-diam berdoa agar tidak ada mayat penawaran khusus keluarga Jin Yan yang melayang. Segera tempat di tengah danau, tempat air berada di permukaan, menjadi semakin merah darah. Pada saat itu, mereka bertiga menyadari ada mayat lain yang perlahan mengambang. Mereka bertiga menajamkan mata untuk melihat, berharap itu bukan dari keluarga mereka sendiri. Akhirnya, mayat itu melayang. Saat Jin Yao melihatnya, dia merasa lega bahwa itu bukan dari keluarga Jinyan. Bai Cheng juga lega. Tapi Haidafu mendesis karena mayat kelima yang baru saja melayang adalah dari keluarga Seagot, dan itu juga sangat kuat, peringkat ke-10 anggota terkuat dari keluarga Seagot. Haidafu menjadi gila, peringkat 10 meninggal, ya Tuhan. Haidafu langsung ingin bergegas ke dasar danau. Bai Cheng segera memperingatkan, Haidafu, tetapi 3 keluarga besar memiliki kata kehormatan, Tuan kita tidak mengizinkan partisipasi langsung dalam penjarahan, jika tidak keluarga kita pasti akan mengambil tindakan serius jika kita mengambil inisiatif. Haidafu meraung, tapi 5 yang mati sekarang semuanya dari keluarga Dewa Lautku. Bai Cheng mendengus, mengapa yang mati dari keluarga Seagot Anda, itu berarti keluarga Seagot Anda lemah. Anda. Jin Yao juga berkata, Bai Cheng ada benarnya, Haidafu, saya menyarankan Anda untuk mengikuti aturan, jika tidak, saya tidak keberatan bergabung dengan Bai Cheng. Kamu. Haidafu mengertakkan gigi karena marah, yang paling dia takuti adalah bahwa keluarga Bai Liu dan keluarga Jin Yan akan bergandengan tangan. Saat ini di dasar danau, Tang Zichen sedang memegang binatang ubur-ubur sambil berkelahi dengan beberapa orang ini semua dari keluarga Dewa Laut, karena Tang Zichen baru saja membunuh peringkat 10 dari keluarga Dewa Laut. Jadi mata orang lain merah, seolah-olah mereka bersumpah untuk membalas dendam, bahkan jika mereka tidak menginginkan binatang ubur-ubur, mereka tetap akan memenggal kepala Tang Zichen. Oleh karena itu, situasi Tang Zichen saat ini tidak optimis. Mereka yang telah bergabung untuk membunuhnya semuanya adalah peringkat 10 besar di keluarga Seagot, masing-masing ke-5, ke-3, ke-7, ke-8, dan ke-9. 5 ahli teratas membunuh Tang Zichen. Pakaian Tang Zichen telah robek beberapa kali dan banyak luka yang ditimbulkan. Bukannya Tang Zichen tidak bisa melakukannya, tetapi mereka bergabung, kekuatan mereka di dalam air tidak bagus, dan pasti sulit untuk mengalahkan 10 tangan dengan 2 kepalan. Brengsek. Tang Zichen menggertakkan giginya, Tang Zichen akan berjuang sampai akhir dengan orang-orang ini hari ini, bahkan jika dia tidak menginginkan binatang ubur-ubur ini. Dang-dang. Di dasar danau, Tang Zichen melawan 5 orang sendirian, pertempuran itu tidak biasa sengit. Tentu saja, yang lain berkerumun untuk merebut binatang ubur-ubur. Jadi pertarungan berubah menjadi 2 tempat, 1 untuk Tang Zichen dan 5 ahli, dan 1 untuk merebut binatang ubur-ubur. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk membawa binatang ubur-ubur ke permukaan, karena begitu dibawa ke permukaan ia bisa terbang dengan jiau hitam, dan akan sulit untuk mengejarnya dari belakang. Tang Zichen dalam hati berkata, tidak, seni bela diri 5 orang ini, sangat brilian, Endless Sword, saya tidak dapat mengerahkan kekuatan yang seharusnya, apa yang harus saya lakukan?
25 detik tidak akan cukup jika saya membuka live blood tersembunyi. Begitu aku kehabisan daya, hanya ada satu cara untuk mati. Pada saat ini, Tang Zichen melihat seekor cumi-cumi mengambang di dasar danau. Seekor cumi-cumi. Don tahu bahwa tubuh cumi-cumi itu adalah tampaknya memuntahkan cairan seperti tinta. Mungkin Tang Zichen dapat menggunakan kesempatan ini untuk membunuh kelima orang ini dengan lebih baik. Dengan demikian, Tang Zichen segera melarikan diri ke cumi-cumi itu. Jangan biarkan dia pergi. 5 peringkat 10 besar dari keluarga seagot itu segera mengejarnya. Tang Zichen bersembunyi di balik cumi-cumi besar itu, dan kelima orang itu tertangkap dalam sekejap mata. Membunuh cumi-cumi itu berkeping-keping dengan satu serangan pedang, sementara tinta hitam yang dimuntahkan oleh cumi-cumi itu menghitam puluhan meter di sekitarnya, dan penglihatan itu langsung terganggu. Pada saat ini, Tang Zichen membuka live blood hide. Membunuh. Puf puf puf. Tang Zichen membunuh 3 orang sekaligus. Masih ada 2 yang lolos dari area perairan hitam, dan Tang Zichen harus mengejar salah satu dari mereka. Puff. Tang Zichen hanya perlu berurusan dengan satu dan dengan cepat memenggal kepalanya. Sejauh ini, Tang Zichen telah menghabiskan kurang dari 20 detik membunuh 4 dari 10 besar keluarga seagot termasuk yang sebelumnya, dan telah membunuh 5 dari keluarga seagot. Yang lainnya, melarikan diri keluar dari air. Tang Zichen tidak lagi mengganggunya, bergegas menuju sekelompok orang yang menyambar binatang ubur-ubur. Tang Zichen membunuh kerumunan, membawa binatang ubur-ubur, memotong ekor binatang ubur-ubur dengan pedang. Tiba-tiba, darah ternoda merah. Tang Zichen mengambil kesempatan ini untuk membawa binatang ubur-ubur tanpa ekor sekaligus bergegas keluar dari danau. Meskipun binatang ubur-ubur kehilangan sebagian ekornya, itu memberi Tang Zichen kesempatan untuk membawa binatang ubur-ubur keluar dari air. Setelah bergegas keluar dari danau, Jiao Hitam Jingyao bergegas di depan Tang Zichen dalam waktu singkat. Tang Zichen melompat ke Jiao Hitam dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Sekelompok orang di belakangnya juga keluar dari air, salah satunya membawa ekor kecil. Tang Zichen hampir tidak bisa mengejar mereka lagi. Tiba-tiba seorang pria berkata, "Masih ada ekor kecil." Dengan demikian orang-orang dari keluarga White Flow dan seagot tidak punya pilihan selain merebut ekor kecil itu, bertarung di permukaan danau demi ekor kecil. Orang-orang dari keluarga Batu Emas tidak berpartisipasi dalam merebut ekor karena Tang Zichen telah mengambil 90% dari ubur-ubur. Jadi mereka tidak akan merebut potongan kecil dari ekornya. Di langit, Hai Dafu berwarna hijau karena amarah. Dia ingin mengejar Tang Zichen, tetapi Jin Yao menghentikannya. Jin Yao ingat bahwa Tang Zichen mengatakan dia terlalu pengecut, jadi kali ini, dia ternyata sangat tangguh, dan ketika Hai Dafu melihat bahwa Jin Yao terlihat seperti akan berjuang untuk hidupnya, dia tidak bisa menahan diri. Hati-hati, jadi dia harus berhenti. Jin Yao segera pergi. Bai Cheng berdiri di langit, melihat ke danau, persembahan khusus yang berjuang untuk ekor kecil, dan mendengus keras, sangat tertekan di dalam kelompok sampah ini. Ekor kecil yang berjuang untuk hantu. Bai Cheng berteriak, "Semua Anda kembali, ekor kecil ini, anggap saya memberikannya kepada mereka." Orang-orang dari keluarga aliran putih tidak berdaya dan menyerahkan ekor kecil itu. Keluarga seagot, setelah mati begitu banyak persembahan khusus, akhirnya mengambil potongan kecil ekornya, tetapi Hai Dafu tidak bisa lebih bahagia. Mata Hai Dafu merah saat dia melihat mayat-mayat yang mengambang di danau, satu demi satu. Dan untuk ekor kecil ini, keluarga sigatnya telah meninggal total 9 anggota staf penawaran khusus, 5 di antaranya masih di peringkat di 10 teratas. Kenapa? Hai Dafu meraung 3 kali berturut-turut. Kenapa?
Di permukaan laut, sekelompok persembahan khusus keluarga Seagot menyadari bahwa mereka telah mati begitu banyak persembahan khusus dan pada saat ini, sepertinya tidak ada yang berminat untuk bersemangat tentang ekor kecil itu. Siapa itu? Siapa yang membunuhnya? Haidafu meraung dan bertanya. Pada saat itu, 5 penonton yang sebelumnya menonton Tang Zichen, salah satunya yang berhasil selamat berkata itu adalah Tang Zichen, 10 peringkat teratas keluarga Seagot kita semua dibunuh olehnya sendirian. Tang, Nak, Menteri. Kaidafu memancarkan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang Zichen membawa binatang ubur-ubur itu langsung ke balai keluarga Batu Emas dan segera setelah itu, Jin Yao juga kembali. Haha, kakak ketiga, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Jin Yao tertawa terbahak-bahak. Kakak, sayangnya, binatang ubur-ubur itu terlalu kecil dan kehilangan ekornya, dan aku tidak tahu keluarga mana yang mengambil ekor itu, kata Tang Zichen. Jin Yao berkata ini agak kecil, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Segera, spesial lainnya dari keluarga Jinyan kembali. Jin Yao sibuk bertanya apakah terjadi sesuatu. Tidak, tapi beberapa dari mereka terluka cukup parah. Kirim mereka ke perawatan medis segera. Ya. Selain beberapa persembahan khusus yang diberikan untuk menyelamatkan, sisanya menunggu di aula utama, seolah menunggu daging mereka dibagikan. Binatang ubur-ubur ini dapat direnggut kembali, semua berkat Tang Zichen sendiri, tetapi itu harus dibagi dengan 50 atau lebih persembahan khusus yang menyertainya, yang benar-benar tidak adil ketika Anda memikirkannya, tetapi untungnya Tang Zichen bersembunyi sedikit keegoisan dan membiarkan Little Fire membawa binatang ubur-ubur seberat 10.000 pon itu pergi ke arah lain, tidak tahu apakah Little Fire telah kembali. Jin Yao menyapu mata orang-orang di aula utama yang sedang menunggu daging untuk dibagikan, lalu berkata kepada Tang Zichen, Tang Zichen, banyak darah yang mengalir dari tubuhmu, cepatlah dan perbanlah, tunggu sampai kamu kembali dari perban sebelum kamu membagikan dagingnya. Tuan keluarga, tidak apa-apa, saya tidak bisa mati karena luka ini, semua orang menunggu, lebih baik membaginya lebih awal, dan setelah itu semua orang bisa membawanya pulang untuk dimasak lebih awal. Jin Yao mengangguk dan berkata, binatang ubur-ubur ini, diperkirakan hanya memiliki 2.000 pon daging, jika kita mengikuti aturan sebelumnya, keluarga akan membagi masing-masing setengah pertama dan setengah sisanya sama rata, maka masing-masing dari kalian 50 orang hanya akan dapat berbagi 20 pound, tidak cukup untuk menjejalkan gigi Anda. Jadi, lupakan saja, kali ini keluarga hanya akan menerima 200 pound, dan mengingat Tang Zichen telah berkontribusi paling banyak, Tang Zichen akan memotong 300 pound terlebih dahulu, menyisakan sekitar 1.500 pound untuk Anda semua bagikan secara merata. Saya pikir Anda masing-masing bisa mendapatkan 30 hingga 40 pound. Bagaimana menurut Anda semua? Aku baik-baik saja dengan itu benar-benar yang dicuri kembali oleh Don Zichen. Semua orang baik-baik saja dengan itu. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai membaginya sekarang. Setelah beberapa pembagian, Tang Zichen dan Jin Yao pertama-tama memotong 500 pon, dan sisanya masing-masing mendapat sekitar 38 pon, dan semua orang dengan senang hati kembali dengan lebih dari 30 pon daging. Hanya Tang Zichen dan Jin Yao yang tersisa di aula utama. Tang Zichen tersenyum dan berkata, terima kasih kakak. Anda berkontribusi paling banyak, Anda seharusnya berbagi paling banyak, dan mereka mengerti itu. Persembahan khusus peringkat 10 teratas dari keluarga Seagot hari ini semuanya dibunuh oleh Anda, bukan? Benar, apakah kakak takut jika aku membunuh begitu banyak dari 10 persembahan khusus dari keluarga Seagot itu akan membuat Haidafu kehilangan kendali lagi? Kakak ketiga, kamu masih kesal dengan Haida Gui terakhir kali,
Jangan khawatir, aku tidak akan lemah lagi. Kamu membunuh dengan baik hari ini. Keluarga Seagot kehilangan 5 penawaran khusus peringkat 10 besar. Kerugian ini tidak lebih kecil dari 18 persembahan khusus yang mati terakhir kali. Hahaha, Hai Dafu pasti akan marah, tapi jika dia berani mendatangimu, aku pasti akan melawannya sampai akhir. Kamu tidak perlu takut. Terima kasih saudara. Baiklah, kamu harus cepat kembali dengan dagingmu untuk anak-anak di rumahmu. Tang Zichen tersenyum, kakak, ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Apa itu? Kamu harus pergi ke rumahku dulu, karena aku tidak yakin apakah ada. Jin Yao mengikuti Tang Zichen ke rumah Tang Zichen. Apakah Little Fire sudah kembali? Tang Zichen bertanya. Pada saat itu, langit kebetulan turun dengan makhluk besar. Menteri, saya kembali. Itu adalah api kecil, tetapi pada saat itu adalah yang memiliki tubuh yang telah tumbuh lebih besar, dan menyeret binatang ubur-ubur yang sangat besar ke dalam mulutnya. Ah, binatang ubur-ubur. Jin Yao tertegun saat melihatnya. Apa yang terjadi di sini? Kakak, dengarkan aku. Tang Zichen taruh sebelumnya dan Tang Zichen juga berjanji, kakak, binatang ubur-ubur ini, setidaknya 10.000 pound, jangan khawatir, aku akan menyerahkan setengahnya kepada keluarga. Aku akan pergi. Oh, kakak, kamu tidak akan menyalahkanku karena egois. Selain itu, jika aku menyeret yang sebesar ini keluar ketika aku berada di Heavenly Heart Lake, aku khawatir tidak akan mudah untuk kembali. Jin Yao tersenyum, semua orang memiliki keegoisan, dan aku mengerti apa yang kamu lakukan. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain pergi bersamamu dan membelah ubur-ubur ini. Hehe kakak, mari kita hancurkan di tengah dan bagi masing-masing menjadi 2. Tang Zichen mengeluarkan pedangnya dan mematahkan bagian tengah binatang ubur-ubur, setengah untuk dirinya sendiri dan setengah untuk keluarganya. Jin Yao senang pergi dengan binatang ubur-ubur. Meskipun apa yang dilakukan Tang Zichen egois, dia juga mendapat keuntungan, dan Jin Yao senang melihatnya. Tang Zichen memiliki 5.000 pon daging binatang ubur-ubur. Saya khawatir setelah memakannya, seluruh keluarga akan mendapat manfaat yang sangat besar lagi. Saat ini di keluarga Seagot, bagaimanapun itu adalah pemandangan yang berbeda. Itu benar, mereka mengadakan pemakaman lagi. Setelah insiden Purple Clear Beast terakhir kali, mereka mengadakan pemakaman berskala sangat besar, dan kali ini ada pemakaman berskala sangat besar untuk insiden Jellyfish Beast. Hai Dafu kedinginan, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak kembali dari Danau Tianxin. Tuan keluarga, katakan sesuatu, apa yang harus kita lakukan. Terakhir kali Tang Zichen membunuh 18 persembahan khusus dari keluarga kami. Setelah itu efek dari insiden ini belum mereda, dan sekarang 5 persembahan khusus lagi telah terbunuh, dan semuanya berada di peringkat 10 besar. Apa yang harus kita lakukan, Hicks? Sekelompok orang dari keluarga Seagot berkata dengan wajah menangis. Hai Dafu menggertakkan giginya dan berkata, mati kali ini, jika aku tidak membunuh Tang Zichen, aku bersumpah untuk segera memberitahu semua orang di keluarga. Jangan khawatir, kali ini aku akan membunuh Tang Zichen sendiri. Petik 2. Bagus, kalau begitu aku akan pergi dan memberitahu. Mari kita stabilkan semua orang di keluarga terlebih dahulu. Orang-orang dari keluarga Dewa Laut, dengan kata-kata Hai Dafu ini menenangkan emosi mereka. Selanjutnya, mereka menunggu hari ketika Hai Dafu akan membunuh Tang Zichen. Saat ini, di keluarga Jinyan, Tang Zichen sedang memegang sendok dan memberi makan kedua anaknya seteguk sup water mother beast. Ken Nui, buka mulutmu. Anak baik. Feng Su, buka mulutmu, ini enak sekali. Tang Zichen selesai memberi makan kedua anaknya dan tersenyum hehehe. Ken Nui berkata, ayah, aku ingin lebih. Bagus, ayah akan pergi dan menyajikan mangkuk lagi untukmu. Tang Zichen bangkit dan berjalan ke ruang tamu.
Di ruang tamu, Mu Yuyao juga sedang memberi makan daging. Anak itu adalah putra Mu Yuyao, beberapa bulan lebih tua dari Feng Su. Mu Yong tersenyum, hehehe, Feng Su, terima kasih, semuanya berkat kamu. Paman Yuyao, kita semua adalah keluarga, apa sopan santunnya. Selain itu, 5.000 pon daging sudah cukup untuk dimakan semua orang selama sebulan. Di ruang tamu, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, kakak laki-laki Tang Zichen, kakak laki-laki kedua, dan kakak perempuan ketiga juga memakan daging binatang ubur-ubur atau memberikannya kepada anak-anak mereka. Sedangkan untuk putri Liu Xiangyun, Feng Ling, dia baru saja melahirkan dan masih minum ASI, tidak ada botol susu di dunia ini, kalau tidak dia juga bisa memasukkan sup ke dalam botol susu untuk diminum. Feng Ling juga untuk memperkuat tubuhnya, setidaknya dia adalah binatang ubur-ubur berusia 5.000 tahun. Saat ini, seluruh keluarga Tang Zichen, bersama-sama, memiliki 11 anak, dan beberapa di antaranya masih hamil, seperti kakak perempuan ketiga Tang Zichen, Ju, yang saat ini sedang hamil, dan Ju menikah dengan kakak laki-laki kedua Tang Zichen, Hao Zizu, dan ini adalah anak kedua mereka. Seluruh keluarga bahagia dan harmonis. Tentu saja, Tang Zichen adalah jantung utama dari ini. Jika Tang Zichen pergi, maka untuk keluarga besar mereka akan jatuh dari surga ke neraka. Namun, Dafu Laut telah berjanji kepada seluruh keluarga Dewa Laut bahwa dia akan membunuh Tang Zichen. Oleh karena itu, krisis Tang Zichen sudah mengintai. Tang Zichen memikul kebahagiaan seluruh keluarganya, dan dia harus hidup dengan gigih, tidak lagi hanya untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Tang Zichen membuka matanya di ruang latihan. Wah, setelah makan daging binatang ubur-ubur, aku baru saja benar-benar merasakan niat kenaikan pertengahan puncak untuk sekali. Hahaha, akhirnya aku mulai menuju pertengahan puncak kenaikan. Tang Zichen bersemangat di dalam. Setelah merasakannya sekali, akan ada 2 atau 3 kali setelah itu, melangkah ke pertengahan kenaikan puncak akan segera tiba. Jika sudah terlambat untuk merasakannya sekali, itu akan sangat berbahaya, dan seseorang mungkin tidak dapat melangkah ke tingkat yang lebih tinggi selama sisa hidupnya. Tang Zichen tiba di kediaman Jin Yao. Saudaraku, aku punya kabar baik untukmu. Tang Zichen tersenyum. Jin Yao juga berkata, kebetulan aku juga punya berita untuk diberitahukan padamu, tapi itu berita buruk. Kalau begitu kabar buruk Tuan. Jin Yao berkata, kakak ketiga, aku menerima informasi bahwa Hai Dafu telah berjanji kepada seluruh keluarga Poseidon bahwa dia akan membunuhmu. Itu janji untuk seluruh keluarga, sepertinya Hai Dafu benar-benar akan kehilangan kendali kali ini. Jin Yao terlihat khawatir. Tang Zichen mendengus, bajingan ini, aku membunuh tawaran khususnya, tetapi hanya dalam situasi di mana disepakati bahwa aku bisa dibunuh. Dalam situasi itu, jika aku mati, aku khawatir dia akan merasa bahwa dia pantas mendapatkannya, sementara keluarganya tidak berpikir begitu ketika dia meninggal. Kakak ketiga, mari kita berhenti di situ untuk saat ini. Kamu bilang kamu punya kabar baik apa? Tang Zichen berkata, kakak, aku sudah pernah merasakan maksud dari kenaikan pertengahan puncak sekali. Apa? Seluruh tubuh Jin Yao bergetar. Lagi pula, sudah luar biasa bagi Tang Zichen untuk mencapai alam puncak Deng pada usia yang begitu muda. Sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa dia pernah merasakan niat dari puncak tengah sekali. Bukankah ini berarti Tang Zichen sudah mulai melangkah menuju puncak tengah? Juga di permukaan, Tang Zichen melangkah ke puncak tengah hanyalah masalah waktu. Ya Tuhan, saudara ketiga, apakah kamu manusia atau bukan? Ini terlalu menakutkan, kamu baru berusia 58 tahun. Ya, hampir 60 dalam sekejap mata, ya tua. Tang Zichen tertawa.
Jin Yao tidak bisa berkata apa-apa, saya tidak mengatakan apa-apa pada usia 120, Anda berusia 60 tahun dan masih berani menyebutkannya. Saudara ketiga, pada tingkat ini, saya khawatir dalam waktu kurang dari 10 tahun Anda akan menjadi di levelku. 10 tahun kemudian, kamu belum genap 70 tahun, kamu sudah mencapai tengah puncak. Deng, cek, luar biasa. Kakak, sejujurnya kamu berada di tengah-tengah kenaikan puncak sekarang. Apakah kamu merasakan maksud dari kenaikan puncak yang terlambat? Tanya Tang Zichen. Jin Yao menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu memikirkannya. Bagaimana mungkin, jika aku merasakan mood tahap akhir, maka itu berarti aku sudah mulai bergerak menuju tahap akhir. Itu juga berarti aku sedang melangkah ke tahap akhir sudah dekat. Tetapi kenyataannya ternyata saya tidak merasakan apa-apa sama sekali, yang berarti saya sedang dalam perjalanan ke tahap akhir kenaikan puncak. Saya belum maju setengah poin. Tuhan tahu seberapa jauh, bahkan tetap di sini selama sisa hidupnya. Tatapan Jin Yao penuh harap. Jika dia bisa melangkah ke kenaikan akhir, maka hidupnya akan sangat berbeda dari sekarang. Di akhir tahap kenaikan puncak, betapa indah dan hebatnya itu. Yang paling kedua, di kerajaan bela diri agung, seseorang bisa menjadi seorang markis. Seorang markis di Great Martial Empire dianggap sebagai sosok yang sangat serbaguna, hanya berjarak satu ranah dari puncak tengah puncak, tetapi perbedaannya sangat jauh. Pada saat ini, Jin Yue buru-buru berlari masuk dan berteriak, tidak baik kakak, sesuatu yang besar telah terjadi. Jin Yue memasuki rumah hanya untuk menemukan bahwa Tang Zichen juga ada di sana, tertegun dan berkata, kakak ketiga, kamu juga ada di sini. Jin Yao bertanya, kakak kedua, apa masalahnya? Tidak apa-apa. Jin Yue sibuk mengubah kata-katanya. Jin Yao dan Tang Zichen sama-sama mengerutkan kening. Tang Zichen langsung menebak bahwa ketika dia tidak melihatnya sekarang, dia mengatakan sesuatu yang besar, tetapi sekarang setelah dia melihatnya, dia mengubah kata-katanya untuk tidak mengatakan apa-apa. Jelas bahwa apa yang awalnya terburu-buru untuk dikatakan oleh Jin Yue adalah pasti terkait dengan Tang Zichen. Jin Yao mengerutkan kening, kakak kedua, Wind Lightning bukan orang luar, ada apa langsung katakan. Aduh kakak, aku tidak akan mengatakannya, bukan karena apapun, tapi, masalah ini terkait dengannya. Kakak, sebaiknya kamu membaca surat itu. Jin Yue menyerahkan sepucuk surat. Surat ini adalah tulisan tangan Hai Dafu sendiri. Jin Yao sibuk membukanya, dan setelah membaca surat itu, seluruh tubuhnya terkejut. Jin Yao berkata dengan marah, Hai Dafu, apakah dia benar-benar ingin memulai perang antara dua keluarga besar? Ketika Tang Zichen melihat wajah Jin Yao, dia tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Tang Zichen sedang sibuk mengambil surat itu, hanya untuk melihatnya tertulis, Jin Yao, aku membatasimu untuk menyerahkan Tang Zichen dalam waktu 1 bulan, dan mengizinkan saya untuk mengeksekusinya, jika tidak perang akan dimulai. Nada bicara Hai Dafu sangat tegas dan bisa merasakan tekad di dalam hatinya dari kata-katanya, seolah-olah kali ini, jika dia tidak mematuhinya dan menyerahkan Tang Zichen, akan benar-benar ada perang. Perang keluarga, ini adalah perang di mana ratusan ribu dan jutaan orang akan mati. Hai Dafu. Jin Yao mengertakkan gigi dan menghancurkan cangkir di tangannya. Pada saat ini, pramugara di luar berlari sambil berteriak, Tuan keluarga, ini buruk, ini buruk. Pelayan berlari masuk dan berkata dengan wajah meratap, Tuan keluarga, ini buruk. Hai Dafu telah mengirim semua stafnya untuk mengepung seluruh kediaman keluarga Jin Yan kita. Apa? Jin Yao segera bergegas keluar. Tang Zichen juga ingin mengikutinya keluar ketika Jin Yue berkata, kakak ketiga, saat ini kamu tidak boleh keluar, kamu harus segera pulang sekarang, jika terjadi sesuatu, kakak dan aku akan menanganinya. Tetapi,
Tidak ada apa-apa selain pulanglah segera satu aku, perintah Jin Yue. Bagus. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Jin Yue juga bergegas ke langit dan terbang ke pinggiran kediaman keluarga. Kediaman keluarga Golden Rock mencakup radius 50 km, jadi kediaman itu sangat besar, dan Manor Tang Zichen dan semua anggota staf lainnya ada di dalam radius ini. Saat ini, Hai Dafu telah mengirim puluhan ribu orang untuk mengelilingi radius 50 km ini. Ketika Jin Yao terbang ke pintu masuk terluar mansion, beberapa persembahan khusus dari keluarga Batu Emas menghadapi sekelompok orang, kecuali bahwa orang-orang dari keluarga Dewa Laut hanya menjaga di luar tepi dan tidak masuk setengah jalan. Hai Dafu, apa yang kamu lakukan? Jin Yao berteriak dan bergegas. Hai Dafu berdiri di tengah kerumunan dengan wajah dingin dan berkata, Jin Yao, apakah kamu tidak melihat suratku? Akulah yang telah mengepung seluruh area kediaman keluarga Golden Rock, dan jika kamu tidak menyerahkan atas Tang Zichen dalam waktu 1 bulan, maka orang-orangku akan segera membunuhnya. Kamu berani? Hai Dafu mendengus, aku tidak berani apa-apa, semua orang di keluarga Dewa Lautku siap berperang. Jin Yao, jika kamu belum siap menyerahkan orang-orangmu, silakan kembali dan bersiap untuk perang. Kamu gila, tahukah kamu berapa banyak orang yang akan mati begitu perang dimulai? Hahaha, Golden Thread City tidak pernah berperang selama ratusan tahun, kurasa sudah waktunya untuk mengubah pola ini sekarang. Hai Dafu, kamu benar-benar gila. Hai Dafu meraung, Jin Yao, jika kamu tidak menyerahkan orang-orangmu, keluar, jika tidak, jangan paksa aku untuk membunuhmu sekarang, aku beritahu kamu, aku akan memperbaiki kepala Tang Zichen, Anda harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Jin Yao sangat marah, tapi, sikap Hai Dafu sangat keras. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh keluarga Jinyan telah menyebarkan kabar tersebut. Hai Dafu telah membawa puluhan ribu orang untuk mengepung keluarga Batu Emas, dan perang keluarga yang paling menakutkan di dunia akan segera dimulai. Setelah mengetahui berita ini, seluruh keluarga Golden Rock menjadi panik. Kekuatan keluarga Golden Rock tidak diragukan lagi lebih rendah dari keluarga Seagot, dan begitu perang dimulai, meskipun keluarga Seagot juga akan menderita kerugian besar, keluarga Golden Rock hanya akan menjadi lebih buruk. Jika keluarga Seagot akan mati 100.000 orang, maka keluarga Golden Rock akan mati setidaknya 150.000 atau lebih, atau bahkan 200.000 atau lebih, dan bukan lelucon jika begitu banyak orang mati, jadi semua orang panik. Anggota staf keluarga Golden Rock, yang biasanya pergi untuk menangkap binatang eksotis, takut pergi karena takut mati, dan jika keluarga besar mati, mereka tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan, tetapi sekarang itu akan terjadi perang, dan mereka bahkan lebih takut. Oleh karena itu, staf keluarga Golden Rock tidak peduli apakah mereka staf khusus pada tahap awal kenaikan puncak atau klan, mereka semua pergi ke kediaman tuan keluarga dan memohon kepada tuan keluarga untuk mengurus seluruh situasi. Tuan keluarga, Anda harus menjaga situasi keseluruhan, Anda tidak bisa membiarkan seluruh keluarga dimakamkan bersama Anda karena satu Tang Zichen. Tuan keluarga, orang yang diinginkan Hai Dafu hanyalah Tang Zichen saja, mengapa dia harus membahayakan seluruh keluarga? Tuan keluarga, serahkan Tang Zichen, hanya satu orang yang akan mati, jika Anda tidak menyerahkannya, tetapi 100.000 atau bahkan 200.000 orang akan mati. Tuan keluarga, pikirkan 2 kali. Tuan keluarga, serahkan Tang Zichen dengan cepat, jika kamu menyerahkannya, keluarga Seagot akan mundur. Tuan keluarga, orang yang membunuh tawaran khusus keluarga Seagot adalah Tang Zichen. Ada hutang ketidakadilan. Banyak orang memohon kepada Jin Yao untuk menyerahkan Tang Zichen. Jin Yao berteriak dengan marah, kalian semua tutup mulut.
Jin Yao mengamuk, kalian, apakah kalian masih memiliki hati nurani? Tang Zichen, sebagai anggota keluarga Batu Emas, apapun tindakannya, dia mewakili keluarga Batu Emas, dia membunuh spesial keluarga Dewa Laut dan juga melemahkan Dewa Laut keluarga untuk tujuan melemahkan keluarga Seagot. Semua yang dia lakukan adalah untuk keluarga Batu Emas, dan Anda berani mengatakan bahwa itu adalah tindakan pribadinya. Tuan keluarga. Diam kalian semua, aku tidak akan menyerahkan Tang Zichen. Kali ini aku tidak akan pernah lemah. Jika Haidafu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Semua orang dengarkan aku, bersiaplah segera. Setelah Abulan, jika Haidafu benar-benar ingin memulai perang, maka kita akan berperang. Tuan keluarga, pikirkan 2 kali untuk 1 orang. Tidak layak. Diam, siapapun yang berbicara omong kosong lagi, tangani sesuai dengan hukum keluarga. Kamu adalah bekal khusus keluarga Golden Rock. Keluarga Golden Rock telah menyediakan untukmu selama beberapa dekade, bahkan beberapa generasi. Sekarang Golden Rock keluarga dalam masalah. Siapapun di antara kalian yang tidak berani mundur, bunuh tanpa ampun. Begitu Jin Yao mengatakan ini, wajah semua orang berubah. Memang, biasanya tidak ada perang selama ratusan tahun, jadi keluarga Jingyan memang mengangkat masalah khusus ini orang selama beberapa generasi. Membesarkan pasukan selama 1000 hari, tetapi sekarang ketika itu benar-benar dibutuhkan, tetapi di sisi omong kosong ini, takut mati, Jin Yao terlihat sangat marah. Kalian semua kembali dan membuat persiapan. Ya, semua anggota staf secara bertahap pergi. Namun, tidak diketahui apakah anggota staf ini, di dalam, benar-benar ingin berperang. Jin Yue menasihati, kakak, hanya ini yang bisa kami lakukan sekarang, kamu tidak perlu terlalu marah. Bisakah kamu tidak marah? Berapa banyak dari mereka yang telah aku angkat, tetapi sekarang ketika ada waktu yang sulit, satu persatu mereka datang untuk membujukku untuk menyerahkan Tang Zichen. Satu persatu mereka semua bertindak seolah-olah mereka takut kematian, jadi bagaimana mereka masih bisa mengalahkan keluarga Seagot? Aduh, saudaraku, kamu juga harus mengerti, ketakutan akan kematian adalah sifat setiap orang. Biasanya persembahan khusus ini untuk menangkap binatang buas takut mati, tetapi sekarang untuk menghadapi perang, bagaimana tidak takut? Tidak ada gunanya takut. Setelah sebulan, ketika perang dimulai, keluarga Seagot tidak akan menahan diri, mereka akan mati jika tidak melawan, kata Jin Yao. Pada saat ini, di berbagai bagian keluarga Golden Rock, banyak anggota staf khusus dan seterusnya berbicara dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Sial, tuan keluarga terlalu egois, membiarkan kita semua mati demi Tang Zichen. Kita bahkan tidak bisa menang melawan keluarga Seagot, ini jelas mengirim kita ke kematian kita. Sayangnya, tuan keluarga berhati besi karena tidak menyerahkan Tang Zichen. Dalam waktu sebulan, keluarga Seagot pasti akan memulai perang. Apa yang harus kita lakukan? Berapa banyak dari kita yang akan mati saat itu? Mungkin, keluarga Batu Emas akan dihancurkan oleh keluarga Seagot. Ayo cepat dan pikirkan cara lain. Tapi apa yang bisa kita pikirkan? Kita telah tinggal di keluarga Golden Rock selama beberapa generasi, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini lagi. Sangat marah, mengapa Tang Zichen disalahkan sendirian, ingin seluruh keluarga kita disalahkan? Tentu saja, kepala keluarga, kamu terlalu berlebihan. Saat ini, di rumah Tang Zichen. Suasana di rumah Tang Zichen juga sangat tegang. Zichen, apa yang harus kita lakukan? Sekarang seluruh keluarga sedang panik. Akankah kami mati kali ini? Akankah kepala keluarga menyerahkanmu? Suami, kamu tidak bisa mati. Jika kamu mati, apa yang akan kami lakukan? Begitu banyak dari kita. Lusinan pasang mata, semua menatap Tang Zichen. Mata semua orang dipenuhi dengan kepanikan, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Karena Tang Zichen terlalu penting. Tatapan Tang Zichen dingin dan berkata, jangan khawatir tentang itu, bukankah masih ada 1 bulan lagi?
Tapi, sebulan akan berlalu dalam sekejap mata. Ho, hai Dafu, kamu memaksaku. Tang Zichen diam-diam pergi ke ruang latihan. Tang Zichen menutup pintu ruang latihan dengan rapat, tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Tang Zichen mengeluarkan pedangnya dan berkata dengan gigi terkatup, seperti yang terjadi sekarang, aku tidak punya pilihan lain. Dalam waktu sebulan aku akan dapat mencapai level apapun yang aku bisa, dan melawan Hai Dafu sampai mati. Api kecil di sampingnya ngeri. Apa, Saudara Chen, dalam waktu sebulan Anda akan menjadi sangat Hai Dafu dan bertarung sampai mati. Anda pasti bercanda dengan saya. 1326. Memang, kata-kata itu membuat Little Fire ketakutan sampai mati. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Tang Zichen dan Hai Dafu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tang Zichen berkata, api kecil, kamu juga keluar, jangan ganggu aku, tinggalkan aku sendiri. Kakak Chen, jaga dirimu, aku yakin tuan rumah tidak akan menyerahkanmu. Tubuh Tang Zichen memancarkan aura yang jelas dan pedang di tangannya sekarang bergetar. Tang Zichen bertarung selama sebulan. Setelah sebulan, Tang Zichen tidak peduli seberapa kuat dia, apakah dia saingan Hai Dafu atau tidak, dia akan melawan Hai Dafu sampai mati. Meskipun Guru Golden Yeo tidak akan menyerahkan Tang Zichen tidak ingin melibatkan seluruh keluarga Golden Rock. Oleh karena itu, setelah sebulan, Tang Zichen tidak membutuhkan Jin Yao untuk menyerahkannya. Tang Zichen akan keluar atas kemauannya sendiri. Hai Dafu, ini benar-benar saatnya untuk mengakhiri kebencian kita. Teriak Tang Zichen, pedangnya menebas dan seluruh dinding batu keras di sekitar ruang latihan berkilau. Ada dua cara bagi Tang Zichen untuk melawan Hai Dafu sekarang. Pertama, kerajaannya diangkat ke tengah Dengfeng. Kedua, Endless Merit-nya, Life Blood Hidden-nya, ditingkatkan oleh lapisan lain. Sebelumnya, teknik tak berujung Tang Zichen dianggap versi 2.0, dan Life Blood Hidden adalah versi 3.0. Tang Zichen harus memutakhirkan semuanya, sehingga masih ada kemungkinan duel dengan Hai Dafu. Namun, dua cara ini, yang pertama alam meningkat ke tengah puncak-puncak, hanya dua kata, bermimpi. Ya, meskipun dia sudah merasakan niat tahap tengah sekali, tetapi untuk merasakannya 9 kali lagi dalam sebulan ini tidak diragukan lagi adalah pengejaran angsa liar. Kita harus tahu bahwa Jin Yue, yang sudah merasakannya 9 kali, telah menunggu yang terakhir selama bertahun-tahun tanpa menunggu. Oleh karena itu, Tang Zichen hanya dapat mengandalkan jalur kedua, dan sebagai perbandingan, jalur kedua lebih realistis, karena terakhir kali Tang Zichen meningkatkan teknik tak berujung dan tersembunyi darah kehidupan, saat itulah ia menyelesaikan penguasaannya. Tang Zichen duduk di tanah dan menutup matanya, membiarkan dirinya mengabdikan dirinya sepenuhnya. Pujian tak berujung, tak berujung, tak berujung. Saat itu, sebuah gambar muncul di benak Tang Zichen di sebuah ruangan yang sangat besar. Tang Zichen terus terbang menuju salah satu tepi ruangan, tetapi dia tidak bisa sampai ke ujung, dan ketika dia menoleh ke belakang setelah terbang selama sebulan, ternyata dia belum pergi jauh. Tang Zichen sangat senang di dalam ini adalah inspirasi. Terakhir kali dia memasuki pusaran lautan ilusi itu, memberi Tang Zichen inspirasi yang sangat mendalam. Hebat, inspirasi ini benar-benar hebat. Ini hanyalah peluang yang terlalu besar, namun saya tidak memanfaatkannya sebelumnya. Haha, kurasa aku bisa menggunakan inspirasi ini untuk meningkatkan teknik tak berujung setidaknya 2 level. Jika itu adalah versi 2.0 sebelumnya, maka Tang Zichen dapat memperbarui ke versi 4.0 kali ini. Karena, memasuki ilusi itu dan mengalami ketiadaan spasial secara langsung adalah kesempatan yang tidak pernah dimiliki orang lain, jadi Tang Zichen sangat yakin bahwa kekekalannya teknik bisa diperdalam lebih dari 1 tingkat.
Saat dia menggunakan pedangnya dan melatih esensinya yang tak berujung, Tang Zichen menginginkan tekniknya yang tak berujung untuk mencapai efek tak berujung spasial itu, misalnya pembunuhan pedang, sehingga orang tidak bisa membedakan antara jauh dan dekat. Sepertinya itu jauh, dan kemudian tampak seperti dekat, seperti ruangan besar dalam ilusi itu. Berdengung. Tidak. Swoosh. Tidak. Apa yang salah? Tang Zichen duduk lagi, mengingat halusinasi hari itu dengan benar. Jadi, setelah setengah bulan bolak-balik dan penelitian, Tang Zichen akhirnya berhasil. Haha, selesai, efek yang kuinginkan telah tercapai. Tang Zichen membunuh dengan pedang, dan tiba-tiba tidak hanya tidak dapat dibedakan, tidak dapat diprediksi, dan berubah tanpa henti, tetapi juga tidak dapat diketahui dalam hal jarak dan kedekatan, yang berarti lawannya bahkan tidak dapat menentukan lokasi geografisnya. Ini adalah kungfu Endless terbarunya yang ditingkatkan. Endless Gong hanyalah sebuah teori implementasi spesifiknya. Tang Zichen dapat menerapkannya pada teknik pedang, teknik tubuh, dan seterusnya, diterapkan pada teknik pedang, itu adalah teknik pedang tanpa akhir. Mengenai teknik pedang tak berujung, langkah terkuat Tang Zichen sebelumnya adalah cahaya yang tidak bisa dihancurkan. Saat ini, Tang Zichen telah meneliti jurus yang lebih kuat, yaitu jurus keempat. Tidur abadi satu pedang. Fiuh. Tang Zichen menghembuskan napas puas, dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya dengan teknik tak berujung yang ditingkatkan ini, aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Tang Zichen menamai teknik tak berujung yang ditingkatkan ini, versi 4.0 tak berujung, dan langsung melompat ke 3.0 karena Tang Zichen merasa bahwa dia 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya, masih ada setengah bulan lagi, aku harus meneliti Life Blood Hidden dan melihat apakah aku bisa meningkatkan Life Blood Hidden lagi. Jika aku bisa mengupgrade Life Blood Hidden lagi, maka aku akan sangat percaya diri untuk melawan Hai Dafu, setidaknya aku tidak akan takut dibunuh olehnya. Dengan Life Blood Chain sebelumnya, aku bisa dengan tepat mengontrol waktu pembukaan, lebih dari 25 detik, aku tidak akan jatuh pingsan, semua meridianku tidak akan hancur, aku hanya tidak akan memiliki kekuatan selama 1 jam. Aku akan menggali lebih dalam sekarang, sehingga penyembunyian darah kehidupan dapat dioptimalkan dan kekuatanku masih bisa digandakan. Dengan demikian, Tang Zichen memulai proses mempelajari Life Blood Hidden lagi. Setengah bulan sebelumnya, Tang Zichen tidak tidur sedikit pun, dan setengah bulan setelah ini, Tang Zichen pasti juga tidak tidur. Dan sekarang, di luar, orang-orang dari keluarga Seagot masih mengelilingi kediaman keluarga Golden Rock, dengan tujuan untuk tidak membiarkan siapapun dari keluarga Golden Rock melarikan diri, terutama Tang Zichen. Dan orang-orang dari keluarga Batu Emas telah tersiksa selama setengah bulan terakhir. Untungnya, tidak satu pun dari anggota staf keluarga Batu Emas itu yang tahu di manor mana Tang Zichen tinggal, juga tidak tahu siapa anggota keluarga Tang Zichen. Jadi kerabat Tang Zichen tidak diganggu saat ini, jika tidak beberapa orang akan melakukannya, pasti datang untuk mendobrak pintu. Jin Yao tiba di rumah Tang Zichen. Salam tuan keluarga. Di mana Tang Zichen? Jin Yao bertanya. Istri Tang Zichen, Qin Ren berkata, suamiku telah memasuki ruang latihan, sudah setengah bulan sejak dia keluar. Jin Yao menghela nafas, sudah kali ini, dia masih dalam mood untuk berlatih seni bela diri, cepat panggil dia, ada yang ingin aku katakan. Tuanku, suamiku berkata bahwa tidak boleh ada yang mengganggunya selama sebulan. Jam berapa sekarang, cepat panggil dia. Tuanku, saya harap Anda cukup murah hati untuk tidak mengganggunya. Kamu, sayangnya, hanya jika Tang Zichen keluar, katakan padanya untuk membawamu dan pergi dengan cepat. Aku punya jalan bawah tanah untuk pergi. Tuanku, aku akan memberitahu suamiku ketika dia keluar. Jin Yao menganggukkan kepalanya dan terbang menjauh. Di ruang latihan,
Tang Zichen belajar dan menguji berkali-kali, tetapi itu bukanlah tugas yang mudah. Tang Zichen telah mencoba selama beberapa hari, tetapi dia tidak dapat memampatkan waktu penyembunyian darah kehidupan menjadi 24 detik. Ya, bahkan sedetik pun tidak bisa dikompres, jadi terbukti bahwa Life Blood Hidden telah mencapai titik ekstrim. Namun, begitu berhasil pasti akan ada lompatan kekuatan yang sangat besar. Dalam sekejap mata, setengah bulan hampir berlalu lagi. Fiuh, Tang Zichen menghela napas dalam-dalam. Waktu berlalu sangat cepat baginya. Untungnya, penyembunyian darah kehidupan Tang Zichen, meskipun itu bukan peningkatan yang bagus, setidaknya agak ditingkatkan, hanya saja peningkatannya tidak dalam kekuatan, tetapi dalam waktu. Tang Zichen sekarang telah mempelajari metode kontrol yang lebih tepat yang memungkinkannya untuk menyalakannya saat dia melakukannya, dan kemudian mengakhirinya segera setelah dia terlibat, yang sangat mengurangi jumlah waktu yang terbuang. Sederhananya, setelah Tang Zichen mengaktifkan Life Blood Hidden, dia menggunakan metode kontrol ini untuk melibatkan musuh secara efektif dan memperpanjang pertarungan selama sekitar 8 hingga 10 menit. Di sini 8-10 menit itu tidak mengacu pada waktu pembukaan Life Blood Creep. Waktu pembukaan Life Blood Creep masih 25 detik, itu hanya diperpanjang karena waktu yang terbuang dimanfaatkan sepenuhnya. Lawan itu hanya terbuka pada saat pedang mencapai lawan, bukan juga terbuka dalam proses mengayunkan pedang, yang sangat mengurangi waktu yang terbuang. Tidak ada lagi omong kosong. Tang Zichen keluar dari ruang latihan. Semua orang berkumpul, mereka telah menunggu di luar ruang latihan selama sebulan. Zichen, bagaimana kabarmu? Berangin. Kakak Windy, suami. Semua orang memandang Tang Zichen dengan penuh perhatian. Tang Zichen tersenyum dan berkata, beri aku semangkuk makanan dulu, aku kelaparan. Seorang pelayan membawa semangkuk mie daging binatang ubur-ubur. Setelah Tang Zichen selesai memakannya, dia berkata, jangan khawatir semuanya. Fenger, apa yang sebenarnya kamu lakukan di ruang pelatihan selama sebulan terakhir? Apakah kamu meningkatkan wilayahmu ke tengah Dengfeng? Semua orang memandang Tang Zichen dengan curiga. Tang Zichen berkata, jangan memimpikannya mimpi seperti ini, itu tidak mungkin. Saya telah belajar seni bela diri di ruang pelatihan selama sebulan terakhir, tidak buruk, setidaknya saya merasa bahwa saya telah meningkatkan kekuatan saya lebih dari 10 kali, bahkan puluhan kali, dibandingkan sebulan yang lalu. Wow, bagaimana kamu meningkat pesat dan alammu tidak berubah. Tingkat seni bela diri, meskipun ranah menyumbang 80% faktor, masih ada 20% yang bisa kita mainkan. Kungfu tak berujung saya telah memperkuatnya lagi, dan saya telah memperkuatnya dengan sebuah tidak diketahui berapa kali. Selain itu, saya telah mengaktifkan Life Blood Hidden, dan saya juga dapat mengontrol titik waktu dengan lebih tepat, yang memungkinkan saya mengurangi pemborosan, dan waktu yang saya habiskan untuk melawan musuh dapat dikurangi. Diperpanjang hingga hampir 10 menit, jadi kupikir bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan Hai Dafu, dia mungkin tidak bisa membunuhku lagi. Fiuh, itu bagus. Semua orang lega mendengar Tang Zichen mengatakan itu. Tang Zichen berkata, ini belum tenggat waktu 1 bulan. Batas waktunya besok. Itu bagus, aku akan tidur siang dulu, besok aku akan melawan Hai Dafu. Tang Zichen langsung tertidur, karena bulan ini, dia terlalu lelah untuk tidur sedetik pun. Pagi selanjutnya, Jin Yao mengirim seseorang untuk datang dan berkata kepada Tang Zichen, Tang Senior, Tuan keluarga meminta saya untuk memberitahu Anda agar segera mengungsi dari terowongan bawah tanah. Keluarga Batu Emas dan keluarga Dewa Laut akan segera memulai perang. Pada saat ini, di gerbang keluarga Batu Emas, sekelompok orang dari keluarga Dewa Laut, serta sekelompok orang yang dibawa oleh Jin Yao, berdiri berhadap-hadapan, dan perang akan segera dimulai.
Meskipun anggota staf keluarga Batu Emas sangat menentang pertempuran karena Tang Zichen, tetapi jika mereka tidak bertarung, mereka akan dibunuh oleh keluarga seagot keduanya. Itu dipenuhi dengan frustrasi dan kemarahan terhadap Tang Zichen pada saat yang bersamaan. Jin Yao, sepertinya kamu benar-benar tidak akan menyerahkan Tang Zichen, kata Hai Dafu dengan gigi terkatuk. Jin Yao mendengus, Hai Dafu, sudah lama kukatakan padamu bahwa aku tidak akan menyerahkannya padamu. Kalau begitu ayo bertarung. Ayo bertarung, jika keluarga sigatmu tidak takut mati, apakah orang-orangku dari keluarga Jin yang takut mati? Hahaha, Anda pikir, staf Anda akan mendukung tindakan egois Anda? Hanya karena Anda ingin mati, bukan berarti mereka ingin mati bersama Anda. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ya, setelah mengatakan itu, Hai Dafu berteriak keras, kamu dengar itu? Semua anggota staf keluarga Golden Rock, kepala keluargamu, untuk satu orang, kamu tidak peduli apakah kamu hidup atau mati, adalah orang seperti itu masih layak mengikuti Anda. Apakah Anda benar-benar berniat berperang dengan keluarga seagot saya dan mati untuk orang yang egois? Jin Yao memandangi ribuan anggota staf dari berbagai ukuran di belakangnya, lalu dia berkata dengan marah, Hai Dafu, tutup mulut, apa yang kamu inginkan? Jin Yao, jadi kamu juga tahu bahwa stafmu sama sekali tidak menginginkan perang. Kamu memaksanya, sayangnya, kamu tidak tahu hati orang-orang. Setelah mengatakan itu, Hai Dafu berteriak, kalian semua anggota staf dari keluarga Golden Rock, dengan ini saya berjanji bahwa selama Anda bersedia tunduk pada Hai Dafu saya saat ini, ketika saya memusnahkan keluarga Golden Rock, segala sesuatu tentang Anda akan tetap sama, semua rumah, dan uang Anda yang Anda miliki. Sudah di sini sekarang akan tetap sama, yang berubah hanyalah pemilik baru. Aku hitung sampai 3, jika kamu bersedia datang ke tempatku, segera datang ke sini, jika tidak, maka berperanglah denganku. 1, 2, 3. Wajah Jin Yao berubah dan dia berteriak, Hai Dafu, diamlah. Namun, begitu suara Jin Yao turun, dia melihat ratusan anggota staf, yang terbang di belakang Hai Dafu, bergabung dengan keluarga Poseidon di tempat. Kalian. Jin Yao gemetar karena marah. Mereka yang bergabung dengan keluarga seagot berkata, Tuan Jin Yao, Anda tidak bisa menyalahkan kami, Anda memaksakan diri, Anda bersedia membiarkan seluruh keluarga Anda berperang untuk melindungi satu Tang Zichen. Kami tidak akan membayar Anda, tindakan egois, maaf, saya hanya bisa memilih keluarga seagot saat itu juga. Hahaha. Setelah Hai Dafu tertawa, dia berkata, apakah ada orang lain? Sekarang keluargamu telah menyerahkan ratusan orang kepadaku, jarak antara musuh dan aku semakin jelas, jika kalian tidak, saya tidak tahu lebih baik, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda sedang mencari kematian. Setelah mengatakan itu, sekelompok orang yang sebelumnya bimbang terbang di belakang Hai Dafu. Tiba-tiba orang-orang di belakang Jin Yao berkurang setengahnya. Kalian yang tidak tahu berterima kasih. Puff. Jin Yao menyemburkan seteguk darah karena marah. Hahaha, Jin Yao, lihat dirimu sekarang, kamu terlihat seperti anjing, sungguh menyedihkan. Sekarang, maukah kamu menyerahkan Tang Zichen? Tepat pada saat ini, suara Tang Zichen datang dari kejauhan, tidak perlu dia menyerahkannya, aku datang sendiri. Jin Yao menoleh ke belakang, sibuk angin ringan, kenapa kamu belum pergi? Tang Zichen berkata, kakak, bagaimana aku bisa pergi, apakah aku orang yang tidak berperasaan dan tidak benar? Untuk itu, omong kosong, bentak Jin Yao. Pada saat itu, Hai Dafu mengertakkan gigi dan bertanya, Jin Yao, kamu memanggilnya apa? Awan berangin. Apa maksudmu? Orang yang diimpikan Hai Dafu untuk dibunuh adalah Wind Lightning, adegan yang membunuhnya cucunya sendiri saat itu, dia tidak akan pernah lupa.
Tang Zichen mendengus, "Hai Dafu, kamu masih belum tahu, sebenarnya aku Wind Lightning." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen membuka topeng di wajahnya. "Itu benar-benar kamu. Ini benar-benar kamu, ah." Tang Zichen mendengus, "Ya, ini benar-benar saya. Beberapa tahun yang lalu, saya membunuh Hai Jinkyu dengan pedang. Saya masih memiliki ingatan yang jelas sampai hari ini. Saya pikir pedang yang membunuh Hai Jinkyu adalah pedang paling menyenangkan yang pernah saya alami dalam hidup saya." Tang Zichen sengaja membuat Hai Dafu kesal. "Ah!" Hai Dafu meraung marah. Si Dafu yang kesal untuk sesaat lupa memikirkan bagaimana petir angin pada awalnya hanya seorang perfeksionis master sekte, dan bagaimana dia melangkah ke tahap awal kenaikan puncak dengan begitu cepat. Pada saat ini, bagaimana mungkin Hai Dafu sedang dalam mood untuk berpikir begitu banyak? Dia hanya tahu bahwa musuh yang membunuh cucunya ada tepat di depannya. Jika dia tidak membunuh petir angin ini hari ini, bagaimana dia bisa menghadapinya? Cucu mati. Dan di tempat kejadian, apakah itu orang-orang dari keluarga Dewa Laut atau keluarga Jinyan? Mereka semua terkejut saat ini. Karena hampir semua orang di tempat kejadian mengenal Wind Lightning, beberapa tahun yang lalu, Wind Lightning dianggap sebagai sosok yang sensasional di Golden Rock City. Saat ini, orang yang menjadi master beberapa tahun yang lalu kini berada di tahap awal kenaikan puncak. Mati. Hai Dafu bergegas menuju Tang Zichen dalam sekejap. Hai Dafu tidak mengira Tang Zichen adalah lawannya. Tang Zichen selalu siap, desir. Tang Zichen adalah orang pertama yang membunuh dengan pedang yang dipenuhi dengan niat sebenarnya dari pekerjaan tanpa akhir Tang Zichen. Hai Dafu hanya merasakan kabur, teknik pedang Tang Zichen membuatnya tidak mungkin untuk menilai jarak, seolah-olah jaraknya sangat jauh, tetapi juga seolah-olah tepat di depannya dan tidak dapat diprediksi. Wow! Detik berikutnya, di lengan Hai Dafu, pakaiannya dipotong oleh pedang Tang Zichen, sebuah luka terungkap dan seluruh lengannya berlumuran darah. Tang Zichen, sebaliknya, dengan cepat terbang kembali. Lagi pula Tang Zichen tidak berada di tengah kenaikan puncak, jadi dia tidak berani bertarung dengan Hai Dafu dalam jarak dekat, jadi dia hanya bisa bermain untuk keuntungan pedangnya dan bertarung dalam pertempuran gerilya dengannya. Dalam hal ini cara, waktu Tang Zichen untuk membuka Live Blood Hidden juga bisa diminimalkan untuk disia-siakan. Ah! Seluruh tubuh Hai Dafu terkejut saat dia melihat garis darah merah cerah di lengannya. Begitu mereka bertarung, lengan Hai Dafu disayat dengan pedang. Semua orang di tempat kejadian menghirup udara dingin yang sama sekali tidak terduga. Bagaimana mungkin Tang Zichen? Tidak jauh dari sana, Jin Yao gemetar, "Kakak ketiga, kamu sangat tersembunyi. Aku khawatir aku bahkan tidak bisa memblokir pedang yang baru saja kamu berikan kepadaku. Itu terlalu sulit dipahami." Hai Dafu perlahan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi amarah. "Yah." Hai Dafu menghunus pedangnya. Tadi dia akan ditebas oleh pedang Tang Zichen, tapi itu sebenarnya terkait dengan kecerobohannya. Barusan dia bahkan tidak berpikir bahwa Tang Zichen adalah lawannya. Tapi sekarang, Hai Dafu menghunus pedangnya. Gelombang hebat. Hai Dafu meraung dan membunuh Tang Zichen dengan pedang. Pedang ini adalah salah satu jurus terkuatnya. Melihat jurus ini, wajah Jin Yao menjadi pucat, bahkan Jin Yao pun menderita kerugian dengan jurus ini. Bisakah Tang Zichen memblokirnya? Tang Zichen tidak merasa berdebar-debar ketika dia melihat gerakan luar biasa Hai Dafu untuk membunuhnya, karena Tang Zichen memiliki perasaan di dalam bahwa teknik pedang tak berujungnya jauh lebih cemerlang daripada teknik Hai Dafu, dan bahkan tidak pada level yang sama sekali. Cahaya yang tidak bisa dihancurkan. Tang Zichen mengirimkan gerakan cahaya yang tidak bisa dihancurkan. Wow! Suara, seperti stasiun.
Pria di pantai mengira dia akan tamat ketika dia melihat ombak datang, tetapi ketika ombak benar-benar mencapainya, mereka hanya sedikit tidak dapat menghanyutkannya. Inilah yang dirasakan Tang Zichen saat ini, sebagai teknik pedang tak berujungnya, gerakan ketiga, cahaya yang tidak bisa dihancurkan, dengan mudah memecahkan gelombang besar laut. Bagaimana bisa, seperti ini? Hai Dafu tiba-tiba tercengang saat ini, karena gerakan ini, bahkan Jin Yao dan Bai Cheng terluka di depannya tetapi Tang Zichen dengan mudah mematahkannya. Sama seperti Tang Zichen memanfaatkan momen tertegun Hai Dafu dan menyerang dengan gerakan lain. Swoosh! Hai Dafu segera bertemu dengan serangan itu, tetapi dia masih tidak dapat menentukan lokasi geografis pedang Tang Zichen, yang menyebabkan dia menjadi sangat-sangat pasif. Swoosh! Detik berikutnya, lubang menganga lainnya di lengan Hai Dafu yang lain, darah menodai kedua lengannya sekaligus. Wow! Semua orang di tempat kejadian berteriak wow, merasa tidak percaya dan tidak bisa dipercaya. Belum lagi Tang Zichen telah melangkah ke alam Dengfeng begitu cepat, tapi dia mampu melawan Hai Dafu dengan alam Dengfeng awalnya, dan Hai Dafu bahkan kalah berturut-turut. Pada saat ini, Tang Zichen merasa senang dalam hati, teknik pedang tak berujungku, benar-benar brilian, hahaha. Setidaknya level Hai Dafu tidak dapat memecahkan teknik pedangku, selama dia tidak dapat memecahkannya, dia hanya akan menjadi pada kerugian selamanya. Aku, di sisi lain, dapat dengan mudah memecahkan teknik pedangnya, aku hanya perlu menghindari kekuatan alamnya, dan aku akan menjadi tak terkalahkan. Tang Zichen saat ini benar-benar ingin berterima kasih untuk itu waktu ilusi ketika dia memasuki pusaran lautan, jika bukan karena ilusi itu, Tang Zichen pasti tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya yang tak ada habisnya ke tingkat setinggi itu. Lagi pula orang yang mampu menggabungkan indera spasial ke dalam teknik pedangnya, saya khawatir tidak ada orang lain selain Tang Zichen di seluruh kekaisaran bela diri besar. Ah, aku tidak percaya, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhnya. Hai Dafu tampak seperti kehilangan akal, dia tidak punya wajah untuk hidup setelah kehilangan satu demi satu di hadapan publik. Setelah Hai Dafu selesai mengaum, pedang di tangannya tiba-tiba terpisah dan menjadi dua pedang, dan kedua pedang itu bersilangan, sambil berteriak di mulutnya Putra Dewa Laut. Mendengar Putra Dewa Laut, Jin Yao di tempat kejadian, serta Bai Cheng, yang menonton dari jauh, gemetar. Putra Dewa Laut ini adalah teknik pedang yang diciptakan oleh leluhur keluarga Dafu Laut, sangat pintar ketika keluarga Dewa Laut mampu membangun sebuah keluarga di kota benang emas, ia memiliki hubungan yang pasti dengan ini. Paling tidak, Jin Yao dan Bai Cheng pasti akan terluka parah ketika mereka menghadapi gerakan Hai Dafu ini. Tentu saja, Hai Dafu dia mengirimkan gerakan ini, dia juga akan menderita akibat yang besar dan dirinya sendiri akan terluka parah. Jika tidak, Jin Yao dan Bai Cheng pasti sudah dibunuh oleh Hai Dafu. Saat ini, Hai Dafu benar-benar menggunakan langkah ini untuk menghadapi kenaikan puncak awal. Tang Zichen dapat dengan jelas mengatakan bahwa gerakan Hai Dafu memang jauh lebih ganas daripada gerakan sebelumnya, dan udara juga mengeluarkan suara kicau keong, suara yang tampaknya memiliki sedikit efek memesona. Sungguh teknik pedang yang brilian, dalam teknik pedang itu bahkan menggabungkan beberapa efek yang memukau. Hati Tang Zichen terkejut, tentu saja, tidak peduli bagaimana dibandingkan itu jauh dari Tang Zichen dalam hal menggabungkan rasa ruang dalam teknik pedangnya. Satu pedang tidur abadi. Ini adalah langkah terkuat dalam teknik pedang tak berujung Tang Zichen, yang saat ini dibuat. Satu pedang keluar udara punah, dan dunia berakhir. Betapa gamblangnya ini. Banyak penonton di tempat kejadian merasa seolah-olah pedang Tang Zichen keluar, seolah-olah udara telah terputus dan seluruh dunia, semuanya hening dan tumpul.
Son of the Sea God dari Haidafu dan One Sword Eternal Sleep dari Tang Zichen membombardir bersama seperti dua bola api yang intens. Adegan itu tenang. Angin begitu kencang di udara sehingga dua orang yang berkelahi bahkan tidak terlihat untuk sementara waktu. Saat angin mereda beberapa detik kemudian, baru pada saat itulah orang banyak melihat bahwa di langit keduanya diam di sana. Hanya saja, pedang di tangan Haidafu merosot lemah, sementara pedang Tang Zichen melewati salah satu mata Haidafu dan keluar dari belakang kepalanya. Semua orang merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka saat melihat pemandangan ini. Haidafu sudah mati. Ya Tuhan, Tang Zichen telah membunuh Haidafu. Semua orang terkejut, termasuk Jin Yao, juga Bai Cheng yang tidak jauh dari situ. Pada saat ini, tubuh Tang Zichen, di mata semua orang, begitu tinggi, begitu megah, seolah tiba-tiba citra Tang Zichen di hati setiap orang menjadi yang tertinggi di kota benang emas. Bahkan Jin Yao dan Bai Cheng berada di bawah Tang Zichen, dan perubahan gambar seketika ini luar biasa. Di tengah kesunyian, Tang Zichen mencabut pedangnya, dan mayat Haidafu tiba-tiba jatuh perlahan dari langit ke tanah. Haidafu masih memiliki cengkeraman maut di pedangnya di tangannya. Bang! Saat mayat Haidafu jatuh dengan keras ke tanah, jantung semua orang juga berdebar kencang. Adegan tetap sunyi dan semua orang memandang Tang Zichen, terutama orang-orang dari keluarga Dewa Laut, gemetar. Tang Zichen menoleh ke kerumunan keluarga Seagot dan berkata, Haidafu sudah mati, siapa lagi yang tersisa? Begitu kata-kata Tang Zichen jatuh, orang-orang dari keluarga Seagot semua berlutut dengan suara gemuruh. Tang Zichen tidak berpikir untuk membunuh begitu banyak orang, lagi pula keluarga Seagot telah makmur selama ratusan tahun, memiliki populasi yang besar, dan bukan iblis tidak mungkin membunuh begitu banyak orang. Tapi tidak ada keraguan bahwa begitu Haidafu meninggal keluarga Seagot benar-benar punah di Golden Thread City. Di kejauhan, Bai Cheng menatap Tang Zichen, tubuhnya bergetar, dan dia tidak tahu kenapa dia gemetaran. Tang Zichen sudah melihat Bai Cheng. Tiba-tiba, Tang Zichen berteriak, Bai Cheng, keluarlah. Tubuh Bai Cheng bergetar, sepertinya angin benar-benar tidak akan melupakannya. Keluar, teriak Tang Zichen. Bai Cheng terbang ke Tang Zichen dengan panik dan berlutut di udara, berkata, angin senior, tolong selamatkan hidupku. Bai Cheng, bagaimana kamu memperlakukanku saat itu, apakah kamu tidak lupa? Tidak, aku tahu aku salah, aku tidak akan berani lagi. Tang Zichen mengangkat pedangnya dan berkata, Bai Cheng, siapapun yang mencoba membunuhku, aku Tang Zichen tidak akan melepaskannya. Sekarang, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Angkat pedangmu dan lawan aku, sampai mati. Jika kamu menang, aku mati. Jika kamu kalah, kamu mati. Itu adil. Bai Cheng menangis, tidak, ini tidak adil, kamu bahkan membunuh Haidafu, di mana aku bisa menang melawanmu, itu tidak adil. Bai Cheng benar-benar berteriak, Tang Zichen benar-benar merasa jijik, terlalu lemah. Pada saat ini, Jin Yao terbang dan berkata, kakak ketiga, Bai Cheng sudah bertobat, mengapa kamu tidak mengampuni dia? Tang Zichen berkata, kakak, kamu tidak bisa lunak, dunia ini, tidak ada yang akan memperlakukanmu dengan baik karena kamu lembut, semuanya ditentukan oleh kekuatan, karena kita memiliki kekuatan ini sekarang, lalu berapa banyak yang harus kejam sekejam mungkin untuk memotong potensi masalah di masa depan dan menyelamatkan masa depan. Jin Yao bergidik, ini untuk memenggal kepala Bai Cheng.
Tapi Tang Zichen benar, 3 keluarga besar Kota Sutra Emas telah bertarung dan membunuh serta melukai anggota staf yang tak terhitung jumlahnya. Jika Kota Sutra Emas bersatu, dunia akan damai di masa depan. Mengapa menjaga Bai Cheng? Selain itu, Bai Cheng bukan orang baik. Jika dia orang baik, maka dia bisa melewati hidupnya. Tapi dia adalah orang yang berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Jadi mengapa menyimpannya? Selain itu, bagaimana mungkin Tang Zichen lupa bahwa Bai Cheng telah mengirim orang untuk membunuh Tang Zichen 3 kali? Mengapa orang seperti itu harus tetap tinggal? Tepat pada saat ini, Bai Cheng tiba-tiba melompat dan menyerang Tang Zichen dengan serangan diam-diam dari jarak dekat, membunuhnya dengan pedang, serangan terkuatnya. Keterampilan seni bela diri Bai Cheng dikenal jahat dan ganas. Dia berpikir bahwa dia harus memiliki sedikit pemahaman tentang serangan diam-diamnya. Lagi pula, Tang Zichen hanyalah seorang pendekar pedang yang brilian, dengan dunia seni bela diri 1 tingkat lebih rendah. Selama dia tidak memberi Tang Zichen kesempatan untuk menyerang dengan pedangnya, Tang Zichen tidak memiliki peluang untuk menang. "Hati-hati!" teriak Jin Yao. Sayangnya, Tang Zichen sudah waspada. Tang Zichen menyerang dengan pedangnya dan Bai Cheng, yang keterampilan seni bela dirinya sedikit lebih rendah dari Hai Dafu, memotong lengannya oleh Tang Zichen. Bai Cheng berteriak dan segera melarikan diri ke kejauhan. 1 pedang untuk tidur selamanya. Tang Zichen tidak ragu untuk membunuh. Bai Cheng tiba-tiba terdiam, dan detik berikutnya, tubuhnya terbelah, dan mayatnya jatuh ke tanah. Kota Sutra Emas, 3 keluarga besar, Bai Cheng dari keluarga Bai Liu, dan Hai Dafu dari keluarga Dewa Laut, semuanya dipenggal oleh Tang Zichen. Tang Zichen berteriak, "Semuanya, sekarang hanya keluarga Batu Emas yang tersisa di Kota Sutra Emas. Aku, petir angin, dengan ini berjanji bahwa jika dalam 1 hari, siapapun yang menyerahkan diri kepada keluarga Batu Emas, aku akan menerimanya sebagai staf." Anggota keluarga Batu Emas tidak peduli dari keluarga mana dia berasal. Adapun orang yang baru saja mengkhianati keluarga Batu Emas diambang menyerah. Ujung bumi jauh, tidak perlu bertemu lagi, dapatkan hilang segera. Sehari kemudian, saya akan mulai membersihkan sisa-sisa yang tersisa dari keluarga Seagot dan keluarga Bai Liu, jadi tolong buat dirimu seperti di rumah sendiri. Setelah Tang Zichen selesai berbicara, dia berkata kepada Jin Yao, "Kakak, bolehkah aku menanganinya seperti ini?" "Kakak ketiga, kamu telah menanganinya dengan baik, tidak mengusir semua orang, tetapi juga tidak membesarkan orang jahat dan memaafkan mereka. Sangat bagus." "Hehe kakak, lalu setelah itu, aku serahkan padamu untuk menanganinya." "Bagus. Kalau begitu aku akan kembali dan menghibur keluargaku, mereka sudah sok selama sebulan. Itu harus dilakukan." Tang Zichen terbang menjauh, dan Jin Yao memandang punggung Tang Zichen dan tersenyum tak berdaya. Tampaknya keluarga lain di Kota Sutra Emas akan berangsur-angsur bangkit. Jin Yao tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan, meskipun keluarga Dewa Laut dan keluarga Aliran Putih sudah pergi mulai sekarang. Namun, Tang Zichen telah bangkit. Sekarang keluarga Tang Zichen hanya 30-40 orang, tetapi dalam 100 tahun, dikhawatirkan akan ada ratusan dan ribuan orang. Pada saat itu, sebuah keluarga sebesar Tang Zichen pasti akan menjadi mirip dengan keluarga Seagot dan keluarga White Flow. Oleh karena itu, apa yang disebut penyatuan Kota Sutra Emas hanyalah sementara. Tang Zichen terbang ke kejauhan istri dan anak-anaknya, dan sambil tersenyum berkata kepada semua orang, "Tidak apa-apa, semuanya sudah beres." Suami. Beberapa istri Tang Zichen semuanya berebut kepelukan Tang Zichen. Siksaan mereka selama sebulan akhirnya berakhir, dan mereka bisa hidup damai mulai sekarang. Sayangnya,
Hanya Sensei yang tahu bahwa Tang Zichen masih jauh dari menjalani kehidupan yang damai karena Tang Zichen bahkan belum mulai mencari asal-usulnya dan kemudian membalas dendam lagi. Badai busuk pasti tak terelakkan, di mana tidak akan ada hari damai. Beberapa hari kemudian, kekacauan di Kota Sutra Emas benar-benar berakhir. Orang-orang dari keluarga Dewa Laut dan keluarga Aliran Putih telah meninggalkan Kota Sutra Emas. Dua keluarga dengan populasi besar pada awalnya hancur dalam waktu singkat. Keluarga juga tersebar. Setelah tidak ada keluarga sebagai intinya, yang bermarga hai, bermarga bai tidak mungkin lagi berkumpul. Itu bukan hal yang serius, tetapi tidak mungkin. Keluarga hilang, ribuan keturunan hanya bisa berpencar. Keluarga Golden Rock mengambil alih segalanya dari keluarga White Flow dan keluarga Seagot, termasuk mantan staf dari dua keluarga ini, dan Golden Silk City menjadi wilayah keluarga Golden Rock. Suatu malam beberapa hari kemudian, Tang Zichen datang ke kediaman Jin Yao seperti yang dijanjikan. "Kakak, kenapa kamu mengundangku untuk makan malam-malam ini?" Tang Zichen tersenyum. "Kakak ketiga, sekarang setelah semuanya beres di Kota Benang Emas, akhirnya aku punya waktu untuk duduk bersamamu, dan kakak kedua, untuk makan dan minum." "Haha, selama beberapa hari terakhir, kakak dan kakak kedua telah menangani urusan Kota Sutra Emas, sementara aku bermalas-malasan. Sungguh bersalah, katakanlah kalian menghukumku dengan minuman nanti," kata Tang Zichen. "Apa yang kamu bicarakan, saudara ketiga? Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin keluarga Batu Emas menyatukan Kota Sutra Emas? Kamilah yang harus menghormatimu. Kakak-kakak kedua, kalian tidak memperlakukanku sebagai saudara ketika kamu mengatakan itu." Baik-baik, duduk dulu, jangan bersemangat." Setelah 3 putaran anggur, semua orang sedikit mabuk. Jin Yao berkata, "Kakak ketiga, kamu sekarang adalah ahli nomor 1 di Kota Sutra Emas. Tidak ada seorang pun di seluruh Kota Sutra Emas yang akan tidak mematuhimu, termasuk aku." "Haha, kakak, lihat apa yang kamu katakan." Tang Zichen merasa bahwa kedua bersaudara itu, Jin Yao, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. "Kakak ketiga, sebenarnya, dengan kekuatan dan ketenaranmu saat ini, serta bakat dan hati, kamu sangat mampu menjadi keluargamu sendiri. Keluarga mandiri. Kakak, kenapa aku tidak mengerti?" Faktanya, Tang Zichen mengerti bahwa jika Tang Zichen menjadi mandiri dari keluarga Batu Emas sekarang dan mendirikan keluarga Tang atau keluarga Angin, meskipun tidak banyak orang di keluarga Tang Zichen, dengan keluarga Tang Zichen popularitas, dapat dikatakan bahwa seluruh staf Kota Sutra Emas akan bergabung dengan Tang Zichen. Karena semua orang tahu bahwa Tang Zichen masih sangat muda untuk melangkah ke tahap awal kenaikan puncak dan dia juga sangat pintar dengan pedangnya sehingga dia mengalahkan Hai Dafu. Dengan ini, Tang Zichen mendapatkan pemujaan seluruh Kota Sutra Emas. Siapa yang tidak mau mengikuti Tang Zichen? Dalam beberapa hari terakhir, di Kota Sutra Emas, orang-orang berbicara di mana-mana tentang kapan Tang Zichen akan mendirikan keluarganya. Mereka sedang menunggu untuk bergabung. Jadi, bagaimana mungkin Tang Zichen tidak mengerti? Namun, Tang Zichen tidak berpikir untuk membangun keluarganya sendiri. Itu karena untuk Tang Zichen saat ini, tidak ada gunanya baginya selain berpura-pura menjadi pembanding, malah itu masih menjadi beban, dan juga akan membuatnya menjadi pusat perhatian dan terlihat. Tujuan masa depan Tang Zichen adalah untuk bergerak menuju kota kekaisaran kerajaan bela diri agung dan mencari tahu tentang asal-usulnya. Di masa depan, mungkin Tang Zichen akan sengsara. Bagaimana mungkin Tang Zichen memulai keluarga manapun di sini? Setelah musuh Tang Zichen mengetahuinya, itu akan menjadi masalah pemusnahan. Jadi Tang Zichen harus tetap rendah hati terlebih dahulu dan tidak mengambil langkah besar seperti itu. Jin Yao tersenyum, "Kakak ketiga, tidak apa-apa, aku benar-benar tidak menyalahkanmu.
Kakak, kalau begitu aku juga akan mengatakan yang sebenarnya. Aku sama sekali tidak punya niat untuk mengatur keluarga di Golden Thread City. Mengapa? Keluargamu pasti akan bertambah dari tahun ke tahun, dan ketika kamu memiliki anak dan cucu, kamu akan mengerti. Memiliki tempat yang stabil untuk anak cucu mereka untuk beristirahat dan memulihkan diri, ini sangat berat sekarang. Keluarga Seagot dan keluarga Putih saat ini, mereka jatuh puluhan juta orang dari dua keluarga mereka. Seperti sekawanan burung pipit pohon, tersebar, semua orang mengembara secara terpisah. Jika nenek moyang mereka melihat itu, betapa hancurnya hati mereka. Siapa yang tidak ingin anak cucu mereka berkumpul dan sejahtera dari satu generasi ke generasi berikutnya? Tang Zichen tersenyum, kakak, aku mengerti maksudmu, tapi aku sekarang, lagi pula anak-anak masih kecil. Kakak ketiga, jika kamu mengkhawatirkan perasaanku, maka tidak perlu aku harus membangun keluargaku sendiri. Aku harus, ini masalah melindungi anak cucuku. Aku tidak bisa berhenti melakukannya karena siapapun. Tang Zichen tersenyum, kakak, terima kasih, tetapi saya benar-benar tidak ingin mengatur keluarga sekarang, ketika saya benar-benar memiliki rumah yang penuh dengan anak dan cucu, atau ketika saya selesai. Belum terlambat untuk saya untuk mengatur lagi. Pada saat itu, saya berharap kakak akan meninggalkan sebidang tanah untuk keluarga saudara ketiga di Golden Thread City. Lihat apa yang kamu katakan, baiklah, kakak akan selalu mendukungmu. Ngomong-ngomong, apa yang kamu katakan akan kamu lakukan? Tang Zichen memikirkannya dan berkata, sejujurnya aku sebenarnya memiliki kebencian pemusnahan dalam diriku. Apa kebencian pemusnahan? Benar. Jin Yue sibuk berkata, kakak ketiga, jadi kamu punya keluarga, hanya untuk dimusnahkan, astaga. Oh, saya tidak yakin secara spesifik, lagi pula, saya masih sangat muda ketika keluarga saya dimusnahkan. Kakak kedua, tolong jangan beritahu siapapun tentang ini, karena musuh saya masih mencari saya. Waktu itu saya masih muda, mungkin musuh saya tidak tahu saya ada, makanya saya kabur. Ah, saudara ketiga, serius sekali, sepertinya musuhmu tidak sederhana itu akan dihancurkan. Oh, ya, jadi pantas bagiku untuk tidak menonjolkan diri untuk saat ini, dan kemudian melakukan balas dendamku di masa depan saat aku memiliki kekuatan. Kakak ketiga, aku yakin dengan bakat dan kekuatanmu, kamu akan bisa membalas dendam di masa depan. Saya harap begitu, kakak kedua. Tahukah Anda jika ada berita tentang pemusnahan kekaisaran bela diri besar sekitar 58 atau 9 tahun yang lalu? Ini, saya benar-benar minta maaf, hampir 60 tahun yang lalu, saya baru berusia 60 tahun, saya masih muda saat itu, saya belum pernah mendengarnya. Selain itu, Great Martial Empire sangat besar, sulit untuk mendengar tentang kota lain, dan jika seperti Anda itu adalah dorongan untuk memusnahkan, itu kebanyakan dilakukan secara rahasia dan tidak akan keluar, jadi pasti tidak banyak orang yang mengetahuinya. Baiklah. Gelas anggur yang dipegang Tang Zichen tiba-tiba mengencang. Tang Zichen bersumpah suatu hari nanti, dia akan membalas dendam. Setelah minum sampai tengah malam, Tang Zichen pulang. Memasuki kamar Li Xuaner dalam keadaan mabuk, tidak lama kemudian terdengar suara Li Xuaner dari kamar, jangan, aku tidak ingin melahirkan seorang pemabuk. Hahaha, ada apa dengan pemabuk? Hahaha, kata Tang Zichen sambil tertawa lebar. Hari-hari setelah itu kembali damai. Tang Zichen berlatih seni bela diri setiap hari, juga sambil merasakan niat puncak pertengahan puncak, tapi sayangnya, dia tidak pernah bisa merasakan niat puncak pertengahan puncak untuk kedua kalinya. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Suatu hari, Li Xuaner dengan malu-malu berkata, sayang, aku hamil. Apa? Tang Zichen terkejut. Bersambung.